Pernah nggak sih kamu penasaran kenapa kebanyakan wali songo diceritakan moksa? Padahal mereka tokoh Islam dan konsep moksa itu biasanya ada di ajaran Hindu atau Buddha. Sebenarnya moksa itu apa sih? Dan apa benar para wali songo itu benar-benar moksa? Yuk kita telusuri perjalanan spiritual ini dari tanah Jawa ke pengalaman batin yang luar biasa. Nah, moksa adalah konsep spiritual yang menggambarkan jiwa yang bebas dari siklus kelahiran atau kematian atau samsara. Nah, dalam ajaran Hindu, guys, moksa ini adalah tingkat tertinggi dari spiritual, yaitu bersatunya Atman atau jiwa dengan Brahman, yaitu kebenaran yang absolut. Dalam Buddha, ini disebut sebagai nirwana, yaitu kebebasan dari nafsu, penderitaan, atau kelahiran ulang seperti reinkarnasi. Konsep serupa ternyata juga ada di Jainisme, Kabalah Yahudi, Kristen mistik, bahkan Sufisme Islam. Dalam Sufisme Islam disebut istilah fana, yaitu lenyapnya ego dan bersatunya jiwa dengan Tuhan. Tapi apa mungkin tokoh-tokoh wali songo yang beragama Islam memiliki pengalaman spiritual seperti moksa? Nah, di antara 9 wali, ada beberapa tokoh wali songo yang diceritakan tidak pernah benar-benar meninggal, akan tetapi raganya hilang atau moksa. Contohnya ada kayak Sunan Bonang, Sunan Kalijogo, Sunan Geseng, yaitu murid dari Sunan Kalijogo sendiri, dan ada banyak yang lain. Bahkan di beberapa daerah, makam wali songo ini bisa ditemukan lebih dari satu. Nah, ini menambah keyakinan bahwa mungkin mereka tidak pernah benar-benar meninggal, tetapi hanya berpindah dimensi. Nah, konsep ini tuh sangat mirip dengan konsepnya moksa, yaitu menghilangnya jasad kita, jasad kasar kita, dan menyatunya jiwa dengan Tuhan atau semesta. Nah, dalam beberapa catatan sejarah, penyebaran agama Islam itu tidak pernah meninggalkan budaya yang sudah ada, tapi mengintegrasikan ajaran agama lokal dengan nilai-nilai Islam. Kita tahu sendirilah ya, Wali Songo tuh dulu diceritakan berdakwah dengan cara wayang, gamelan, budaya, bahkan filosofi lokal. Jadi gak heran kalau konsep moksa yang ada dalam ajaran agama sebelumnya itu masih hidup bahkan dalam Islam Jawa. Meskipun istilahnya berbeda. Sebenarnya dalam tasawuf ada istilah fanafilah, yaitu lenyapnya diri dan kembali kepada sang ilahi. Lenyapnya diri ini lebih ke artian begitu cinta kepada Tuhan hingga bisa bersatu dengan Tuhan. Nah, dalam budaya Islam Jawa, ada istilah sankan paraning dumadi, yaitu asal dan tujuan hidup adalah Tuhan. Jadi bukan berarti para wali songo ini beragama lain ya guys, tapi mereka memakai istilah dan simbol dari ajaran agama sebelumnya yang sudah menyatu dengan budaya lokal untuk menjelaskan pengalaman spiritual yang tinggi ini. Nah, tadi di awal aku udah mention kalau konsep moksa itu sebenarnya nggak cuma ada di agama Hindu dan Buddha, tapi juga ada di beberapa agama seperti Kristen, Yahudi, Taoisme, dan juga tradisi lokal Indonesia. Nah, dalam tradisi mistik Kristiani, seperti Saint John of the Cross atau Santa Teresa, itu dikenal istilah union with God, yaitu bersatu dengan Tuhan. Nah, dalam Kabalah Yahudi, ada proses yang disebut sebagai devekut, yaitu penyatuan jiwa dengan Tuhan. Di dalam Taoisme juga hampir sama, mengajarkan harmoni jiwa dengan Tao. Dan jika mencapai kesempurnaan, tubuh diyakini bisa menghilang dan naik ke surga. Nah, dalam tradisi lokal Indonesia tidak cuma para wali songo saja, tapi ada juga kisah beberapa tokoh seperti Empu Supo, Ki Ageng Selo, dan Syekh Syubakir. Ya, masih banyak yang lain sih sebenarnya. Jadi menurut kalian apakah moksa itu kejadian fisik atau hanya simbol dari tingkat spiritualitas yang sangat tinggi? Dalam banyak ajaran, moksa itu adalah metafora kebebasan. Bebas dari ego, bebas dari duniawi, bebas dari penderitaan. Bisa jadi para wali songo itu benar-benar moksa, which is benar-benar raganya menghilang, tapi ada kemungkinan juga kalau kisah moksa yang beredar di masyarakat itu adalah untuk menghormati mereka yang telah mencapai puncak kesucian dengan ya membuat narasinya seperti itu. Kalau menurut kamu, moksa itu hanya simbol atau bisa benar-benar terjadi?
Mungkin nggak seseorang mencapai kondisi spiritual setinggi itu kalau di zaman sekarang? Tulis pendapatmu di komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe kalau kamu suka video bertema sejarah, spiritual, dan misteri seperti ini. Semoga perjalanan batin kita sampai juga ke puncak tertinggi, yaitu kebenaran dan kedamaian. And see you on my next video.